Selesai sarapan, kita mau lanjut ngerjain kebun belakang ya teman-teman, biar cepat selesai. Karena mumpung musim hujan, mau ditanemin sayur-sayuran. Dan ini tuh yang ngerjain tuh Pak Motar dulu ya, karena rumputnya kan terlalu tinggi. Jadi kata Pak Motar mau diobat rumput dulu biar gampang. Terus besok baru dicabutin karena banyak banget rumput liarnya. Pak. Racun, bekas racun. Racun apa ya? Racun. Nggak gaya masker ya? Ora beracun. Racun kan enggak beracun. Jadi ngobatnya itu pakai tangki khusus kayak gitu ya teman-teman. Racun apa ya? Bekas racun. Ambil obat rumputnya. Obat rumput. Namanya apa ini? Nara. Apa itu namanya? Nara Top 135 SL. Obatnya namanya Nara. Ini obat cukup yang jenis pembakar. 2 jam langsung mati. Oh, 2 jam langsung mati teman-teman. Kita buktikan ya, bener apa enggak. Jam langsung. Mereknya Nara Top. Kalian yang mau ngobat rumput ya, mungkin di belakang rumah kalian bisa beli online. Penuh ini ukuran 60 mili. Wah. $60 mili airnya berapa Pak? Ya ini ukuran 13 liter. 60 mili untuk 13 liter air. Ya ini. Ya nggak mau tutup sih kayak. Murah mampu. Saya kembalikan, ini 1 tangki itu sudah cukup lah. Yang kok amber ya? Tidak beracun. Ambil ya. Dari mana ya? Ya sudah penuh. Kita langsung aplikasikan ke rumput. Kita aplikasikan ke rumput. Biar lebih cepat ya, karena kan sawahnya luas. Jadi kalau dicabut satu-satu nanti nggak pulang-pulang dari sawah teman-teman. 1 bulan nanti. Jadi selain ngerjain yang di belakang sini, Pak Motar juga masih banyak kerjaannya. Banyak. Tadi aku inisiatif mau jabutin, tapi kata suamiku jangan, nanti tanganku sakit. Berapa hari nih? Kuat yang gendong semua nabot tadi ya. Nah, mungkin sampai anak kuat. Bismillah sih ya. Kita ikut ya. Dari Aja ngelek bajuku lo ya. jauh. Iki lo ya. Yang kok Aja kembangku lo ya. Yo. Dari ujung kono no. Ya.
Tadi aku udah mulai nyabut-nyabutin sebenarnya. Sing ini pager kula ya. Kita jangan deket-deket ya. Kata Pak Motor aku nggak boleh. Jadi kayak gitu. Sini pagar-pagar juga ya. Jadi kata Pak Mota, kalau udah diobat kayak gini, besok tinggal jabutin rumput-rumput yang kecil yang kiranya belum terkena obat gitu ya. Nanti sore kita spill ya. Kira-kira benar-benar mati apa belum. Karena ini kata Pak Motar 2 jam itu udah ada reaksinya. 2 jam tuh kalau nggak hujan loh ya. Ini soalnya mendung. Kalau hujan nanti besok diulangi lagi. Ya, kata Pak Motar 2 jam itu kalau tidak terkena air hujan. Tapi kalau terkena air hujan yang nggak ada gunanya mesti diulang sekali lagi. Itu bayam-bayamnya. Obat aja ya, bayamnya. Ya. Tapi yang sana jangan. Mau ya, tetap nggak mau aku. Bayamnya tak suruh ngobat semuanya teman-teman. Karena mau ditanemin yang baru. Sing tembok ini sing pagar-pagar ki ya. Sereku aja lo ya. Ora apa? Dilangkai ora mati. Kasihan serenya. Banyak manfaatnya, jangan diobat serai. Ya. Diobat ya. Boleh tuh. Kalau saya ngobat suket di sawah ya pakai obat ini yang merek ini. 2 jam mati kalau nggak ada hujan. Mudah-mudahan nggak hujan. Ya Besok ngulang. besok ngulang.
Ya sing dhuwur kae ya. Ya lateng ya, peh gak kuat. Ora nyemprot. Latenge. Gedange tanggane aja. Anu virusen gedangnya itu. Sudah dibunuh tumbuh lagi tuh. Tuh, katanya pisangnya banyak virusnya. Virusen dibunuh itu sama anu Hasim. Dimatikan. Iki aja lo ya, iki apa jenenge tanaman apa ya? Jahe. Jadi pengennya dicabuti. Ini ya. Selang yang pinggir pem. Tuh kata Pak Suami, mau diobat semuanya. Aku bilang jemuranku bagaimana nanti kalau diobat. Aja lo ya kene. Bawang prene lo. Ya sini ya. Bisa kayak gitu anu. Masih banyak yang separuh. Jangan dibuang. Saman rada. Aja yang ngene bajuku ya. Kok sore lo nyiprat-nyiprat aku mengeruh. Ya, sekarang sana anu depan rumah. Kalau diobat ini ya, ini apa namanya? Lumut. Lumutnya mati juga kering. Aja ya. Aja dimatiin ya lumutnya. Aja. Tapi hidup lagi saya obat itu sudah berapa kali tapi hidup lagi, malah tumbuh subur. Kata Pak Motar nanti di pinggir jalan juga mau diobat ya karena obatnya masih sisa sedikit. Lagi obat tetangga gitu. Obatnya ya. Tetangga sudah mati. Oh ini aja. Sampai seberang-seberang jalan juga diobat sama Pak Motar. Katanya udah selesai ya, jadi nanti aku spill hasilnya setelah sekitar 2 jaman ya teman-teman. Enggak, udah nolak sore paling. Tapi nanti kalau misalkan ini hujan berarti gagal ya, nggak ada hasilnya karena terkena air itu nggak bisa.
harus benar-benar panas gitu ya, baru ini rumput-rumputnya itu pada mati, mengering gitu. Kayak pandan ditanam ya? Ya. Kalau nggak disaing nanti lupa buat ngobat jeruk-jeruknya modar. Nanti kalau kelupaan nyuci, Iya. takutnya Buat apa namanya ngobat jeruknya yang mati kena obat rumput. Ya, harus habis pakai langsung dicuci. Kalau enggak ya lupa nanti pelajaran. Pokoknya kalau ini kebun yang sini udah selesai, kita tuh mulai nanam cabai di sawah ya teman-teman. Iya ya, memang kejegur saringan. Jadi seperti inilah ya hidup di kampung ya, kalau punya sawah, punya kebun tuh meski punya alat-alat pertanian kayak gini. Di sabun ya. Dulu belinya berapa ya? Ini di Lazada online itu loh, 220. Yang ukuran 13 liter. Kalau yang 16 ya mungkin ya 300 lebih lah. Kita mau nanam serai apa? Pandan. Yang ngono ya. Kok nggak mau PPC toh ya? Balikan. Ke asal. Nggak didadakne sitok ning kandang kono. Tidak kandangnya ambruk terus kebrokan sama. Ini kan enggak. Nih perlengkapan apa namanya? Pertanian. Suamiku tuh banyak mesin-mesinnya. Dia digerak pada nama sampai kulkas. Ya. Kalau itu mesin potong rumput. Tuh listriknya udah ngejelek lagi. Ini kira-kira kantor PLN udah buka apa belum ya? Jadi mesti dimatikan dulu baru bisa. Karena sanyoku itu nonstop ya teman-teman. Dia tuh nonstop selalu nyala. Nggak pernah dimatikan karena itu udah dipasang otomatis gitulah. Pokoknya kalau udah habis dia otomatis ngisi sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya kalau orang-orang mau nyari air ya untuk minum atau masak, karena di daerahku sini air sumur biasa itu airnya asin ya. Jadi biasanya warga sekitar tuh nyari airnya itu di sumur-sumur bor ya, orang yang punya sumur bor dan boleh diambil airnya. Jadi itulah alasannya ya, sanyoku itu non-stop terus-terusan nyala teman-teman, nggak pernah dimatikan kecuali kalau
turun listriknya ya, mati listrik itu nggak bisa. Kadang itu kalau sampai nggak ngisi tandon ya, itu orang nyari air tuh kasihan ya, kasihan karena mereka tuh nyari hanya untuk minum sama untuk masak aja, masa nggak boleh ya. Mudah-mudahan kita tuh rezekinya tetap lancar biar tetap bisa ya, bisa bayar listriknya. Dan ini rencananya mau nambah daya biar nggak gampang turun daya listriknya, biar orang-orang kalau nyari air tuh nggak sampai ketelatan gitu. Ini Pak Motar mau ngelanjutin apa namanya, nanam pandan. Ini yang dibawain dari rumah mertua dari Blitar. Padahal Banyuwangi juga banyak, tapi dia tetap maunya dari rumah mertuanya. Ditanam mana tuh ya? Nggak sini tuh ya? Oh, sing bacek-bacek kalau ya. Itu kambingnya tetangga ya, bukan kambingku. Tuh, di bawah pohon yang rindang. Di belakang rumahku tuh hutan jati loh, bukan hutan sih. Ini tuh tanahnya orang tapi ditanemin pohon jati kayak gini. Tuh, udah tinggi-tinggi, kayaknya udah waktunya panen ya. Nanti kalau ini jatinya udah dipanen, kemungkinan tuh panas banget ya. Sekarang itu di sini tuh terlihat kayak rindang gitu karena pohon jatinya banyak, tinggi-tinggi. Cacingnya besar-besar. Iya, apa dia? Cacing. Ya, astagfirullahaladzim. Subur. Tanah kita anak cacingnya subur jadi ini. Kan ono kayu kambingnya. Enggak dicangkul tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim, hidup subur. Enggak masak-masak penak, enggak njaluk tonggo. Aslinya godhong jeruk tandur ning kene lho ya tuku lho. Iki kan jaluke anyes dari bakso, aja sampai garing. Lah iku kok gelek nanam ning pasir lho ki bakso. Tapi kan empuk bakso tadi. Yang pinggir gelombang. Kaca lho ya. Enggak. Karena Pak Motor beli cangkul, cangkulnya belum datang jajak, jadi nanamnya hanya menggunakan alat seadanya teman-teman. Iki mau obat lah ya, latang gimana? Ini namanya pohon latang teman-teman. Pohon latang tuh pohon gatel ya, tanaman liar yang sangat gatal banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Ini aja. Loh, yo nganu no marange. Ditanam satu marang aja ya. Itu Itu kan marangnya ada terobosannya. Apa gini aja? ya dilepas marang itu. Hidup ini. Wah, bagus. Kenang-kenangan dari mertua. Dipenyet-penyet ya, kan puwatet mah. Wah. Jelas dong. Aja lagi dikocok lah panas. Oh gini ki bacek lo ya. Dia panas banget. Kering. Sini tuh air apa tanahnya tuh selalu basah ya yang daerah sini tuh. Karena kan deket pohon jati. Jadi awet dingin gitu. Nah, ngono yang kok urep-urep penyet-penyetan. Jadi menet-menet ceklek. Enggak. Nanti kalau bikin kolak atau bikin nasi gurih ya, nggak usah bingung-bingung nyari pandan.
Ki latenge buah batno ya peh gatel tanganku nyawang. Nanti aja kalau ini udah mati cara ngobatnya. Ini jangan lupa loh ya. Saya tengerin. Satu hari. Itu pohon salam. Salam ini. Mau tengerin orang obat nih. Bagus ini loh. Yang satunya ini aduh mati. Ayo. Jadi udah selesai ya teman-teman ngobat rumputnya. Nanti aku spill sekitar 2 jam lagi kira-kira berhasil apa enggak ya. Dan tetap semangat ya untuk kalian semua, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dan ini aku mau spill ya setelah 1 jam disemprot. Kira-kira seperti apa. Nih yuk kita pergi ke kebun, agak panas ya. Ini baru 1 jam. Tuh kalian bisa lihat perbedaannya. Udah mulai agak sedikit gosong. Tuh pada gosong. Nanti lama-lama dia tuh pada mengering. Tuh kalian bisa lihat. Itu warnanya udah beda ya. Udah ada kekuning-kuningan gitu. Udah layu. Ini baru 1 jam teman-teman. Belum 2 jam. Ini bayamnya juga udah mulai coklat ya. Tuh pada coklat-coklat gitu. Terutama itu terongnya kelihatan banget tuh udah mulai kering. Jadi kalau nunggu 2 jam itu biasanya udah bener-bener kering gitu. Ya nggak bener-bener lah. Maksudnya tuh udah mulai mati ya akar-akarnya gitu. Terus kalau besok itu biasanya udah kering. Jadi kayak gini. Nanti kita lihat lagi ya. Dan ini tadi dikasih sama kakak ipar ya teman-teman. Dari sawah. Hari ini kan panen cabai. Aku tuh diajak panen tapi badan aku lagi meriang. Jadi aku nggak ikut. Terus dianterin kayak gini tuh. Ini ada tebu. Aku mau makan tebu. Terus juga ada jagung. Terus ini pisang ya. Pisang kayu namanya. Ini enak banget direbus. Terus ini apa? Oh ini singkong. Iya nanti. Jadi ini hasil kebun sendiri semuanya. Dan kita lihat setelah 2 jam ya teman-teman. Tadi kan jarak 1 jam. Dan ini penampakan rumput yang udah diobat setelah 2 jam. Udah beda banget kan. Besok tinggal nyangkul-nyangkulin aja. Udah cepet banget. Terus besok rencanaku aku mau masak daun singkong yang di situ. Sebelum dirombak ya, karena sayang. Tadi aku bilang sama suamiku itu jangan diobat karena masih bisa dimanfaatkan daun singkongnya untuk dimasak ya. Nih kalau udah diginin tuh cepet nanti prosesnya. Karena yang dikerjain bukan di sini aja, masih banyak sawahnya ya. Jadi kalau manual nanti nggak cukup tenaganya.